Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, menurut kosakata dunia, turun adalah kata yang pantas untuk orang-orang yang kalah dan para pengecut. Kata turun ini sering dihindari atau diabaikan karena kata turun itu seolah-olah hanya boleh ada pada bibir orang-orang lemah, miskin dan tidak berdaya. Lawan kata turun adalah naik atau ke atas. Kata ini lebih disukai oleh banyak orang. Kata naik seakan memicu adrenalin kompetisi dan diperuntukkan bagi para pemenang. Kata naik itu dikejar oleh banyak orang karena memberikan simbol ini orang-orang yang tertentu, yang terpilih dan yang kuat. Tentu tidaklah salah dengan kata naik. Namun di dalam hati setiap manusia ada sebuah mekanisme built-in yang selalu merindukan keunggulan diri dan kemajuan yang semakin meninggikan ego orang tersebut. Lakukan apa saja untuk mengalahkan gravitasi. Seperti kompas yang menunjukkan arah utara, demikian juga hidup selalu menunjuk ke arah utara, ke atas, atas dan atas. Saudara, itulah yang dikatakan dunia. Filipi pasal 2 ayat 5-11 berbicara tentang apa yang paling bertentangan dengan budaya dunia. Terutama bagi mereka yang sangat menekankan keunggulan dan profesionalitas. Dengan kata lain, pesan-pesan bagi jemaat di Filipi adalah, kalau Anda benar-benar ingin mencapai kebesaran, keagungan, dan kemuliaan yang sejati, arah yang harus Anda ambil adalah turun ke bawah. Anda harus turun ke dalam kemuliaan. Saudara, paradoks inilah yang menjelaskan bahwa ukuran kebesaran atau kemuliaan bukanlah merupakan ukuran kehendak diri sendiri, tetapi justru penyangkalan diri. Semakin banyak kehilangan, maka semakin banyak yang didapatkan. Saudara, turun ke dalam kemuliaan, kedengarannya tidak masuk akal. Itu seperti sebuah pertentangan yang klasik. Ini tulisan daripada Bill Hybels ya. Turun adalah hal yang paling dijauhi karena kata ini sangat berdekatan dengan kata lainnya, yaitu tidak populer. Pelayan, budak atau babu, bahkan berani kehilangan. Bergerak ke arah bawah adalah satu-satunya jalan untuk menjadi mulia di mata Tuhan. Mobilitas ke bawah bukan hanya yang terbaik di antara sekian banyak jalan pilihan yang dapat diambil oleh orang Kristen demi menyenangkan hati Tuhan, tapi itulah satu-satunya jalan. Jalan Kristus menuju kemuliaan bukanlah jalan yang umum dipilih orang. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Kristus turun ke dalam dunia dari puncak yang paling tinggi. Filipi 2 menyatakan bahwa Kristus itu setara dengan Allah. Dia adalah objek pujian di seluruh alam semesta yang diciptakannya. Kalau kita melihat posisi Kristus yang begitu tinggi, maka apa yang dia alami sejak lahirnya di kandang, perlakuan yang diterima sejak di dunia, hingga puncaknya mati di kayu salib, adalah hal yang sangat tidak pantas. Namun Kristus dengan sukarela telah mengorbankan hak prerogatif ilahinya. Yesus tidak pernah berhenti menjalani kehidupan menurun pada semasa dia ada di tengah manusia. Walau maha kuasa, dia harus menangis. Walau memiliki segalanya, dia rela tidak punya rumah tinggal. Walau dia adalah raja atas segala raja, tapi dia rela menjadi pelayan yang terbelenggu. Walau dia adalah sumber kebenaran, dia dituduh sebagai penghujat. Dia adalah pencipta yang diludahi oleh ciptaannya sendiri. Dialah pemberi kehidupan tetapi disalibkan dengan telanjang di atas kayu salib. Dengan kematian Kristus, penurunan Kristus itu menjadi lengkap. Dari puncak segala pujian di alam semesta sampai kepada penghinaan dan siksaan hingga mati di kayu salib, menjadi korban yang tak berdosa dari kejahatan manusia itu menunjukkan Kristus memilih jalan turun. Saudara, dengan kehidupan dan kematian Kristus sebagai manusia, Kristus itu menolak setiap prinsip dalam sistem dunia. Yang maha tinggi turun untuk melayani yang terendah. Sang pencipta dan pemelihara alam semesta turun untuk mencurahkan dirinya sendiri sampai habis. Dia yang memiliki segala-galanya menjadi bukan apa-apa. Dari sudut pandang dunia, salib itu adalah lambang kebodohan. Namun di mata Allah, Kristus menjadi paling besar di antara yang besar. Dia sudah mencapai tujuan Allah mengutusnya ke bumi. Dia sudah menyenangkan hati Bapa dan dia mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena jalan Kristus ke bawah itulah maka Allah meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama. Dan disitulah titik ironinya. Yesus Kristus turun ke dalam kemuliaan Allah. Saudara, Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara,
Yesus Kristus menunjukkan itu. Dia turun ke bawah, dia berkurang dan semakin merosot sedemikian rupa. Tapi dia mendemonstrasikan kasih Allah dengan sempurna. Dia menjadikan dirinya sendiri bukan apa-apa demi mencapai tujuan Bapaknya. Dan pada gilirannya Bapa meninggikan dia, saudara. Panggilan bagi kita juga, saudara, adalah untuk turun ke dalam kemuliaan. Panggilan seperti ini bukan menggambarkan gambaran pria dan wanita yang kehilangan kepribadian, potensi, dan energinya. Panggilan Allah untuk kehilangan berarti kita menyangkali hak-hak kita yang sah sebagai manusia atau keinginan serta hawa nafsu yang sudah ada dalam diri kita. Kehilangan atau mengalah seperti itu bukanlah hal yang gampang, saudara. Itu diperlukan fokus tunggal ke arah Kristus. Kerinduan dan kasih yang tergoyakan kepada Allah serta bagaimana kita terus memupuk disiplin kerohanian yang konsisten. Lihatlah bahwa panggilan untuk turun itu terus berlaku di segala zaman. Termasuk di dalam kehidupan kita sekarang. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi gereja. Dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan.